Tapi yang kali ini bikin saya naik darah bukan soal war-nya lagi, Vivi dan juga pemirsa. Tapi ini terkait dengan korban penjualan tiket konser grup band asal Inggris Coldplay yang justru melapor ke Barreskrim Polri pada hari Selasa yang lalu atau 23 Mei. Ini bertambah menjadi 60 orang, Vivi, korbannya. 66 ini yang melapor ya, banyak Betul. juga yang pastinya tidak melapor. Nah, jumlah kerugian yang dialami para korban juga turut bertambah menjadi 183 juta rupiah. Direktorat Cyber Barreskrim Polri hari ini memeriksa 5 orang korban penipuan penjualan tiket band asal Inggris Coldplay melalui jasa titip atau just tip di media sosial. Saat ini korban penipuan penjualan tiket Coldplay yang melapor ke Barreskrim Polri terus bertambah. Total sudah ada 60 korban yang melapor dengan total kerugian 183 juta rupiah. Iya, ini salah satu korban mengaku nekat membeli tiket konser Coldplay melalui jasa titip atau just tip lantaran tidak kebagian tiket dari jasa penjualan tiket resmi. Sementara itu para korban berharap agar kerugian yang mereka alami dapat dikembalikan setelah terungkapnya kasus penipuan ini. Jadi saya percaya, jadi ada buktinya. Pertamanya itu saya kan gak dapat tiket dari resminya. Dari resminya gak dapat tiket. Nah, terus saya coba just tip di Twitter. Terus saat itu pelaku sangat meyakinkan buat dia menjual tiket. Tapi nyatanya dia itu penipuan. Dalam waktu 2 hari dikabari udah gak bisa. Langsung diblok nomornya. Untuk saat ini yang melakukan ataupun yang memberi advokasi kepada kami ada sekarang yang awalnya hanya 14 orang, kemudian bertambah menjadi 60 orang. Dengan nilai kerugian yang awalnya 32 juta, sekarang menjadi 183 juta rupiah. Maka dari itu kita menilai ataupun melihat ini ada dampak yang sangat masif. Nah, hari ini adalah agendanya untuk menyampaikan beberapa barang bukti dan juga menyampaikan keterangan klarifikasi dari beberapa Ya, pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko. Ya, kita langsung sapa. Selamat siang, Pak Yudo. Selamat siang, Mas Jason, Mbak Vivi. Ya, terima kasih Pak Yudo telah bergabung bersama kami di Newsline. Pak, ini sudah ada 60 laporan begitu ya, 60 korban begitu yang terjadi atas penipuan tiket konser Coldplay ini dan sudah dilakukan penyelidikan. Sejauh ini apa hasil penyelidikannya, Pak Yudo? Ya, Mas Jason, konteks kami di Polda Metro Jaya ya, ini sudah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Subdit Siber. Awal dilaporkan itu adalah Jumat, sekira Jumat tanggal 19 Mei yang lalu. Ini kejadiannya adalah 17 Mei, namun dilaporkan tanggal 19 Mei. Berangkat dari satu laporan korban atas nama NAFP, ini kemudian dikembangkan, diungkap, dan kemudian dilakukan penyelidikan. Setelah mendasari pada laporan tersebut, pada hari Minggu tepatnya, ini berhasil ditangkap 2 orang pelaku atau tersangka atas nama A, B, F, dan W. Ya, ini ternyata adalah pasangan suami istri. Perlu diketahui, dari perkembangan satu pelapor dengan kerugian 10 juta, kemudian diungkap dan berhasil juga menangkap dan kemudian di tracing. Jadi perlu kami jelaskan bahwasannya pelaku ini sudah menyiapkan jauh sebelum dilakukannya kejahatan penipuan pada tiket jasa titip ini. Yang pertama yang disiapkan adalah pelaku menyiapkan untuk membeli akun ya dengan yang sudah ada engagement dalam bentuk follower. Ya, followernya sudah ada sehingga meyakinkan para korban. Yang kedua, juga mengkamuflasekan identitasnya tidak sama dengan identitas pelaku sendiri pada saat melakukan chat atau messaging kepada para korbannya. Kemudian yang ketiga, juga membeli adanya buku rekening bank yang juga ini bukan miliknya. Sehingga ini meyakinkan kepada para korban bahwasannya yang pertama, setelah dibukanya akun pada akun Twitter @findtruth_id, ini kemudian berbondong-bondong dialihkanlah ke grup pada WAG. Di sana mengisi form, dengan form kemudian diisi dan kemudian membayar yang namanya fee book slot.
di mana setiap para calon pembeli harus menyerahkan uang atau menyetorkan uang Rp50.000. Baik. Kemudian setelah menyetorkan akan diberikan lagi dengan cara meyakinkannya memang tersangka memiliki satu tiket yang asli, yaitu pada saat war tiket ini didapati sehingga meyakinkan, maka apabila nanti sudah tiketnya secure, tentunya ini akan dimintakan untuk para korbannya membayar harga tiket plus jasa titip, ya. Kemudian dalam waktu 1 jam dikasih waktu, apabila tidak akan dialihkan maka berbondong-bondong membayarkannya. Ketika sudah membayarkan, dalam waktu 1x24 jam ini diraup pada tracing kegiatan penyidikan, ini didapat 257 juta dengan bukti-bukti, alat bukti, barang bukti yang bisa kita sita itu ada 3 device handphone, 1 CPU, yang di situ juga ada chat yang berupa transfer dalam bentuk screenshot yang bisa kita identifikasi korbannya ada 60 orang. Pak Yudo, Maka dari itu kan dari kronologi yang Anda sampaikan sepertinya sudah rapih sekali ya. Ada jumlah follower, ada engagement, ada foto tiket asli begitu ya. Nah, ada tidak Pak ya satu celah sebagai bekal buat kami semua agar jangan tertipu misalnya mau just tip. Apa Pak satu celah yang bisa kita sebut sebagai tanda bahwa jangan percaya dengan akun yang followernya banyak, engagementnya banyak untuk just tip begitu Pak? Ya, perkembangan teknologi Mbak Vivi dan informasi ya, tentunya ini ada hal yang positif, namun juga ada hal yang negatif. Artinya, yang menjadi titik tanda pertama adalah kita kan berkomunikasi dengan dunia maya, internet ya. Tentu kita tidak bertemu langsung, kita tidak bisa mengidentifikasi siapa yang kita hadapi. Maka kepada seluruhnya tidak masyarakat khususnya ya, kami menghimbau tidak perlu mempercayai dalam hal akun-akun yang memang ini tidak dikenali sama sekali, apalagi tidak bisa dicek and recheck. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada penyelenggara untuk melakukan sosialisasi dan menggelorakan bagaimana skema dan mekanisme secara sistem penjualan tiket yang betul-betul memang ini bisa dipedomani. Tentu komitmen dan konsisten Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyati SIK menyampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat, kemudian bagaimana membuat aman dan nyaman Jakarta ini dan masyarakatnya. Tentu kita akan komitmen bagaimana mengungkap kasus ini, dan kasus ini penyidikan masih berkesinambungan Mbak Vivi. Baik, tentu kita juga masih akan menantikan bagaimana proses hukum yang masih akan berlangsung. Semoga tidak ada korban-korban lainnya yang mengincar tiket konser Coldplay yang terjerumus dalam aksi penipuan ini. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisno Andiko telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Newsline siang hari ini.